Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Darwin Muklis Channel, tepatnya di hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026. Di sini saya akan coba membahas mengenai keunggulan kopi Liberica ataupun kopi Robinson yang dijuluki kopi tahan banting. Yang mana untuk kopi Robinson sendiri memiliki banyak keunggulan karena kopi ini dijuluki kopi yang memang sangat tahan terhadap segala hal, mau di kondisi tanah yang jelek ataupun yang cuaca yang sangat ekstrim sekalipun, ini masih bisa bertahan Namun jangan di skip agar tidak terjadi gagal paham saat memahami apa yang saya jelaskan nanti. Oke, langsung saja kita berbicara kopi Liberica ini yang memiliki ketahanan terhadap tanah Yang pertama, untuk kopi Liberica sendiri dengan kondisi tanah yang asam di kisaran pH 4 ataupun sampai 5,5 pun untuk kopi Liberica ini tetap akan tumbuh normal Nah, inilah keunggulan kopi Liberica. Dan yang keduanya, ini di tanah rawa ataupun tanah yang becek sekalipun, untuk kopi Robinson atau Liberica ini masih tergolong tahan Kalau kita bandingkan dengan kopi yang lain, kopi Liberica ini kita bandingkan dengan Robusta Kalau Robusta kita tanam di tanah yang becek ataupun tanah rawa, ini akan mengalami kuning, bahkan busuk akar Namun kalau untuk Liberica sendiri ini masih tahan Kalau kopi Robusta kita tanam di pH yang rendah ataupun pH yang 4 sampai 5,5 itu bisa tumbuh, namun kerdil dibandingkan dengan kopi Liberica. Kopi Liberica ini sangat tahan sekali. Terus yang ketiga ini kalau kita tanam di tanah latosol sekalipun yang miskin akan unsur hara, ini pun tetap hidup Nah, inilah keunggulan kopi Liberica Kalau seandainya kopi Robusta kita tanam di tanah latosol, itu biasanya tumbuh namun kurang sehat kalau tanpa kita lakukan pemupukan yang maksimal. Dan yang keempat, ini bisa kita tanam di tanah yang berpasir sekalipun bahkan tanah yang berbatu, ya ini pun masih tergolong sangat tahan. Robusta pun bisa hidup, namun untuk kondisi kesuburannya itu tidak sebanding dengan kopi Liberica ini Jadi kalau untuk kesimpulannya di tanah kopi Liberica ini yang jelas tidak manja mau kondisi asam, mau kondisi miskin hara ataupun becek sekalipun, ini untuk kopi Liberica ini masih tetap hidup Dan kita berbicara lagi mengenai ketahanan kopi Liberica ini terhadap cuaca Mau dalam kondisi hujan tinggi sekalipun kalau untuk kopi Liberica ini adalah jagoannya Yang pertama, ini selain daunnya tebal ataupun lebar, nah ini jarang terserang hama kalau untuk kopi Liberica ini beda dengan kopi Robusta. Kalau hujan terlalu tinggi itu biasanya banyak terserang jamur. Nah, inilah keunggulan kopi Liberica. Dan yang keduanya ini saat cuaca ekstrim ataupun cuaca kemarau sekalipun panjang nah ini untuk kopi Liberica ini tetap tahan nah, ini sangat bandel sekali, mau dia cuaca kemarau ataupun cuaca hujan, ini masih tetap bisa bertahan di segala kondisi cuaca Dan yang ketiga, ya ini saat musim angin kencang sekalipun karena ini daunnya sangat tebal dan kokoh, maka ini walaupun terkena angin kencang, ini untuk daunnya ini masih tetap kuat dan tidak mudah rontok Dan untuk suhu panas, kalau kita berbicara suhu panas ini mau kita tanam di kisaran
28 sampai ke 40 derajat pun untuk kopi Liberica ini masih tergolong tahan sekali bolo. Bahkan untuk di MDPL 0 sampai 400 sekalipun, ini untuk kopi Liberica ini tetap akan tumbuh bolo. Dan yang selanjutnya ini untuk hama ini sangat tahan sekali bolo. Ini kalau untuk dari segi karat daun ataupun hama PBKO, kopi Liberica atau Robinson ini sangat tahan sekali bolo. Nah ini jarang terserang hama ataupun penyakit-penyakit yang mengganggu pertumbuhan di kopi-kopi Robusta. Kalau kita berbicara keunggulan yang lain bolo, nah untuk keunggulan yang lain untuk umur produksi ataupun umur dari kopi Liberica ini sendiri bolo 2 kali lipat dari kopi Robusta bolo. Nah ini untuk segi umur produksinya ataupun umur batangnya ini bisa 2 kali lipat dari kopi Robusta bolo. Ibaratnya kopi Robusta ini 20 sampai 30 tahun, kopi ini bisa sampai 50 tahun pun masih tahan bolo. Dan ini kalau kita berbicara buahnya ini bisa seperti raksasa bolo. Nah ini dalam satu batang aja kalau kopi Liberica ini bisa menghasilkan sampai 10 kilo lebih bolo. Nah, ini kalau kita memang pelihara dan kita rawat. Dan jika kita tanam di sela-sela kopi yang memang kopi Robusta bolo, ataupun dilakukan penyulaman, nah kopi ini bisa menjadi bahan peneduh bolo, karena untuk daunnya lebar serta tebal. Nah ini saat musim kemarau bisa menjadi peneduh kopi Robusta. Dan yang jelas kopi ini tidak membutuhkan perawatan yang sangat intensif bolo. Ini kita rawat dengan secara asal pun ini masih tetap berbuah. Beda dengan kopi Robusta yang harus kita rawat secara optimal. Namun ini memiliki kelemahan bolo. Kelemahannya adalah saat kita lakukan pemetikan ini sangat susah sekali bolo untuk dilakukan pemetikan bolo. Kalau bahasa Jawanya ulet ataupun keras saat kita lakukan pemetikan. Nah itulah kelemahan kopi Liberica. Namun kalau untuk rasa sendiri saya kurang paham bolo, karena belum pernah mencoba. Kalau dari segi pemasaran, kalau di daerah saya ini bolo, waktu itu saya jual, karena saya kurang lebih ini memiliki sekitar 50 batang kopi Liberica bolo. Namun sisanya sudah saya lakukan okulasi. Namun untuk satu batang ini masih saya sisakan untuk pembibitan sebagai bahan dasar atau pokok bahan yang nanti kita sambung. Nah ini kalau untuk selisih harga itu biasanya di kisaran 2000 sampai 3000 bolo. Kalau ibaratnya kopi Robusta itu 60, ini di kisaran harga 55 ataupun sampai 57 per kilonya. Nah ini kondisinya kemarin sudah dilakukan pemetikan bolo. Ini masih sisa-sisa. Kemarin masih dapat 1 ginjar untuk bibit bolo. Dan kita akan coba lihat di kelebihan yang lain bolo. Nah untuk kelebihan yang lain bolo, nah ini cocok sekali kita lakukan okulasi menggunakan kopi Robusta bolo. Nah ini kondisinya seperti ini. Ibaratnya mau kita pelihara bahan sebanyak mungkin pun untuk kopi Liberica ini masih tergolong tahan bolo. Nah ini seperti ini bolo kondisinya. Kalau untuk kondisi batang ini kurang lebih umurnya sekitar 15 tahun bolo. Oke kita coba cek yang batang yang lain. Nah ini untuk kondisi batang yang lain bolo. Nah ini untuk kondisi bahan pun ini cukup banyak sekali bolo dan mewah. Nah ini bisa kita lakukan okulasi pada batang ataupun pada ranting bolo. Nah ini kondisinya.
Ini kondisi kopi yang batangnya menggunakan Liberica. Nah ini bolo contohnya. Nah ini kondisinya. Sedangkan kita lakukan penyetekan di dahan pun. Nah ini bolo contohnya. Ini masih menghasilkan bentuk yang seperti ini bolo. Nah ini ibaratnya masih bisa membentuk beberapa kai. Ini yang kita lakukan penyetekan di dahan bolo. Nah ini contohnya kita menggunakan kopi Baguio. Nah ini kondisinya seperti ini. Nah ini kita lakukan penyambungannya di dahan bolo, bukan pada batangnya. Namun masih bisa berbentuk seperti kopi yang kita lakukan penyambungan di batang bolo. Ini kondisinya. Mau kita ibaratnya pelihara sebanyak mungkin ranting ataupun kipas, itu untuk kopi Liberica yang umurnya di atas 15 tahun bolo, itu masih cukup mampu. Nah ini kondisinya seperti ini bolo. Lakukan penyambungan menggunakan kopi klon Baguio, karena ini sangat cocok sekali bolo apabila kita sandingkan dengan kopi klon Baguio bolo. Nah ini karena untuk kopi Liberica ini saat musim kemarau bolo, ini sangat cocok sekali bolo, dan ini sangat tahan sekali di cuaca kemarau yang lama sekalipun bolo. Karena untuk perakarannya sendiri ini sangat dalam sekali bolo, bisa mencapai 2 meter untuk mencari air yang terkandung di dalam tanah bolo saat musim kemarau. Itulah keunggulan kopi Liberica. Nah ini bolo, kita lakukan penyambungan pada tunas, sedangkan ini ada ranting bolo. Ini kurang lebih jaraknya hampir 2 meter bolo, dan ini masih membentuk seperti ini bolo. Nah inilah keunggulan kopi Liberica, dari satu tangkai masih bisa membentuk pokok bahan yang cukup sempurna bolo. Nah ini belum sempat kita lakukan pemangkasan, karena ini akan kita gunakan menjadi entres nantinya bolo. Nah ini sangat kokoh sekali bolo, walaupun kita goyang-goyang seperti ini. Seandainya untuk tangkainya ini kita menggunakan batang robusta, kemungkinan untuk tangkai yang kita lakukan penyambungan pada pucuk ranting bolo, kemungkinan tidak bisa sesubur seperti ini bolo. Nah inilah keunggulan kopi Liberica bolo. Nah ini yang masih tergolong kecil bolo, sulaman yang sudah kita lakukan okulasi menggunakan klon Arsat. Nah ini bolo, ini ada yang masih belum. Kopi Liberica ini sangat mudah sekali tumbuh bolo, dan cepat besar. Nah ini kondisinya seperti ini untuk sulamannya. Nah ini untuk setekannya sudah mulai tumbuh bolo, yang kita lakukan 2 minggu yang lalu. Nah ini sudah mengeluarkan tunas bolo yang kita lakukan okulasi. Dan ini umur 1 tahun pun jika kita rawat dengan sangat bagus bolo, ini bisa tingginya 1 meter lebih bolo. Dan mentok-mentoknya kalau kita ingin cepat okulasi ini sudah bisa kita lakukan. Nah ini contoh yang kita lakukan okulasi di umur 7 bulan bolo. Untuk kondisinya seperti ini. Kemarin kita lakukan okulasi dengan ketinggian kurang lebih 3 jengkal
Nah ini sudah tambah 1 jengkal bolo. Ini kurang lebih sudah 80 cm dari tanah bolo. Nah, inilah keunggulan kopi Liberica bolo. Ini masih tinggi lagi nanti bolo. Ini bisa sampai sedada kalau memang kopi ini berumur di kisaran 10 tahun nanti bolo. Masih bisa tetap tinggi. Itulah bedanya kopi Liberica dengan Robusta bolo. Jadi kesimpulannya, saat kita melakukan penyulaman bolo, usahakan kita menggunakan kopi Liberica ini bolo. Karena yang pertama dia tahan cuaca, walaupun cuaca penghujan ataupun cuaca kemarau panjang sekalipun bolo. Untuk kopi Liberica ini tetap subur, dan untuk perawatannya ini sangat mudah bolo untuk kopi Liberica ini. Untuk kondisi pupuk pun ini sangat irit bolo, tidak seperti kopi Robusta yang rakus akan penggunaan pupuk. Namun kalau untuk Liberica ini selisih 20-30% bolo. Nah, inilah kemenangan kopi Liberica. Dan untuk batang Liberica ini, untuk penyimpanan nutrisinya ini sangat cukup bolo, sehingga dia bisa mengasup makanan sendiri bolo. Itulah keunggulannya. Oke bolo, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.